Ada dukungan Titi Soeharto dengan Anies Baswedan dengan Mbak Titi. Apa kabar Mbak? Selamat petang. Alhamdulillah baik. Tapi yakinnya yang mana Mbak? Ya, harus yakin, tetap harus yakin. Tetap harus yakin. Harus yakin. Harus yakin kalau yang Yakin pilihan kita, apa yang kita dukung bisa menjadi pilihan rakyat. pilihan kita tuh maksudnya pilihan Mbak Titi, artinya muncul tiba-tiba Mbak Titi mendukung, apa pertimbangannya? Ya nggak tiba-tiba saya rasa ya. Ikut partai atau ya, ada pertimbangan khusus? Yang jelas saya dari Partai Golkar, nah, jadi otomatis saya harus mendukung. Apa yang Mbak lihat dari sosok? Saya rasa Indonesia ini ke depan kita masalahnya akan menjadi makin kompleks ya. Dan kita Indonesia dengan luas yang begitu luas, masyarakatnya juga macam-macam dan penduduk 250 juta orang, kita perlu pemimpin yang tegas. Kalau mengingat hubungan dengan Mbak Titi itu kan adalah keluarga, jadi kalau misalkan dengan Mas Anies datang ke sana ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Anies, ya memang mungkin membicarakan masalah-masalah yang berkaitan terutama juga Apa yang mengundang dan mengundang, Pak? Mbak Titi kelihatannya yang karena mereka semua mengunjungi. Ini dukungan Mbak Titi personal atau apa pembicaraan? Saya rasa kalau Mbak Titi mengundang dalam kapasitasnya sebagai pribadi, melihat pertemuan itu adalah Mbak Titi mewakili dirinya sendiri. Kalaupun ada sikap atau gambar yang ditunjukkan itu adalah mungkin perasaan Dan yang dibawa, dan saya rasa dengan kasat mata tanpa melihat lebih dalam kita bisa lihat. Pernah dibicarakan nggak dengan anggota keluarga yang lain, Mbak Tutut misalnya, dengan yang lain, kakak adik yang lain? Ya pasti kita bicarakan, dan kita semua keluarga kami sepakat untuk mendukung. Sudah mewakilkan kepada saya, bahkan karena selama ini kan juga saya yang udah terjun langsung ke politik ya. Warga Cendana itu masih memiliki pendukung yang cukup banyak seperti pada era Orde Baru. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan pendukung Cendana kan juga bukan cuma pada keluarga Cendana saja, tapi juga pada tempat-tempat yang lain. Maksud saya di partai-partai lain kan juga ada yang masih menjadi pendukung Cendana. Dan kita juga tahu bahwa dalam sejarah politik di Indonesia, tapi pada tingkatan bawah atau menengah sudah pasti. Kalau pemilih itu lebih melihat sosok atau partai sebagai mesin politik? Kalau menurut saya sosok lebih utama ketimbang mesin partai. Walaupun lagi-lagi tentunya sosok dengan partai memang tidak bisa dipisahkan. Saya beri contoh, sekarang yang masuk di dalam putaran kedua itu Anda tidak bisa membantah bahwa mesin partai itu juga akan menentukan sosok itu atau kemenangan dari sosok itu. Teka-teki figur bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih misterius. Namun Anies dipastikan sudah mengantongi satu figur bakal cawapres dan tinggal diumumkan. Soal cawapres sudah dianggap final dan Pak Anies berpesan agar tidak ada lagi diskusi soal ini, kata anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan perwakilan dari Anies, Sudirman Said. Sudirman juga enggan menanggapi soal beredarnya kabar putri kedua Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yeni Wahid merupakan figur yang bakal jadi pendamping Anies. Saat ini poros KPP fokus untuk upaya pemenangan pada pemilihan presiden 2024. Kedepan yang sedang kita siapkan adalah langkah-langkah dan strategi pemenangan, ucap Sudirman. Sebelumnya, anggota tim 8 KPP perwakilan dari Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan Anies sudah mengantongi figur bakal cawapres.
Namun soal waktu pengumumannya diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Anies sedang menunaikan ibadah haji. Nama cawapres berpeluang diumumkan setelah Anies pulang menunaikan rukun Islam kelima itu. Satu nama sudah dikantong baca pres Anies. Mari kita tunggu, siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan, ucap Sugeng melalui keterangan tertulis.